kalau seandainya garis lidiknya itu adalah sejajar dengan salah satu garis batas, jadi contohnya ini kan garis tepi dari daerah solusi, kemudian garis lidiknya yang ini. Jadi ini adalah fungsi objektifnya. Kalau itu ada rumusnya, Anda bisa dilihat lagi di di slide kuliah kita. Jadi kalau misalkan ini adalah fungsi objektifnya, maka kalau digeser, maka dia akan menghasilkan nilai minimum di tak beri banyak. Artinya di setiap titik di sini, mulai dari sini. Jadi di setiap titik ini akan menghasilkan solusi minimum. Dan banyaknya ya tak beri banyak, bukan cuma tak banyak. Kalau secara bahasa itu adalah uncountable. Tak beri banyak itu uncountable, tak tercacah. Karena sama dengan menghitung banyaknya titik di antara titik ini dengan titik ini. Nah, misalkan, tapi kalau ini misalkan garis lidiknya ini fungsi objektifnya kita ubah, itu bisa menghasilkan satu. Misalkan daerahnya garis lidiknya ke arah sini misalkan. Ke arah sini. Jadi maka kalau digeser ke kiri menghasilkan satu titik seperti kayak di sini. Jadi kalau digeser menghasilkan satu titik, kemudian kalau digeser ke kanan akan menghasilkan satu titik. Yang terkiri adalah menghasilkan satu titik minimum. Kalau digeser ke kanan menghasilkan satu titik minimum. Nah, kalau garis lidiknya ini kalau digeserkan ke kiri, ya misalkan garis lidik yang merah ini, mudah-mudahan Anda lihat ya. Kalau digeser maka dia akan berimpit dengan garis batas ini. Nah, itulah yang disebut dengan memiliki banyak solusi minimum. Artinya solusi minimumnya terjadi di setiap titik antara titik pojok ini dengan titik pojok ini. Jadi semua titik pada garis dari titik pojok ini dengan titik pojok ini merupakan solusi minimum. Tapi kalau solusi maksimumnya di mana itu? Coba garis merah ini, garis lidik ini Anda geser sejajar, maksud geser itu sejajar ya. Terus ini ke sini, maka dia akan menghasilkan solusi tepat satu solusi. Maka akan menghasilkan tepat solusi. Nah, solusinya ini kebetulan solusi maksimum. Oke. Jadi artinya mungkin kalau ini Anda yang fokus pada ini memiliki banyak solusi itu adalah ketika gradien ya. Ketika gradien dari fungsi objektif itu sama dengan salah satu gradien dari garis batas. Saya ulangi lagi. Terjadinya dia mempunyai banyak solusi apabila gradien dari fungsi objektif fungsi tujuan itu adalah sama itu artinya sejajar ya, gradiennya sama dengan salah satu garis ini. Jadi kalau misalkan Anda punya fungsi objektifnya saya ganti ke arah sana misalkan, artinya sejajar ini, maka dia akan mencapai optimum ya berarti di garis tepi ini. Nah, kalau uji di titik pojok seperti apa? Kalau uji di titik pojok, ketika Anda membuat tabel titik pojok, kemudian menghasilkan ada titik yang nilainya besar, yang besarnya sama, yang bernilai besarnya sama. Nah, kemudian mempunyai dua titik yang besar, dan titik itu yang paling kecil, maka sekaligus dia akan memiliki banyak solusi yang terjadi di antara dua titik itu. Coba saya ambil mungkin kayak yang terakhir itu contoh, kalau nggak salah ini sudah dicontohkan ini. Ini yang banyak solusi kan, yang Anda tanyakan perbedaan antara banyak solusi dengan contoh yang ini. Sebentar kita lihat. Ini saya buka kuliah lagi ini. Kalau menggunakan garis lidik, nah kalau ini enggak. Jadi kalau untuk kasus ini itu adalah hanya menghasilkan satu titik minimum. Kemudian, bentar saya tidak begitu. Jadi menghasilkan satu titik minimum atau mungkin satu titik maksimum ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi yang sebelumnya. Nah, ini juga menghasilkan satu titik optimum, maksimum saja kebetulan. Coba saya ingin lihat kemarin, kalau nggak salah diberikan contoh yang menghasilkan dua titik minimum, otomatis sekaligus menghasilkan banyak solusi, karena solusinya adalah ada di antara kedua titik itu.
Coba mungkin di terakhir-akhir kalau contohnya. Ini semua titik berbeda, nilainya semua berbeda, yang nilainya sama. Ini saya kurang bisa ngelihat tuh bahwa ini, bentar saya yang ini bentar. Ini untuk ngilang ini, bentar. Mana garis titiknya? Tidak ada yang ini. Kalau nggak saya dicontohkan kemarin nih 4004. Bentar dulu yang tabel ya. Ini kurang begitu lihat saya. Udah Pak. Yang L itu L2 itu yang tadi Pak tuh. Maaf, yang mana? Yang L2. Yang L2 tunggu. Yang ke atas, saya ke atas atau ke bawah? Ke bawah, ke bawah. Di sini ya, ke atas lagi berarti ya. Atau sebelumnya, ini sebelumnya. Yang ini apa? Pojok atas kanan itu L, tunggu. Yang mana? Yang ini atau ini dulu? Ini dulu Pak, ini dulu Pak. Nah, ini ya. Kanan atas itu ya Pak, apa? Yang L2-nya itu solusi banyak ya? Ya, betul. Yang minimum, tapi yang solusi banyak, tapi yang minimum. Kalau L1-nya itu solusi tak hingga ya? Yang mana ini? Yang L1 pojok kanan atas. L1 itu kan merupakan apa, garis lidik untuk fungsi objektifnya. Jadi L2, L1 itu artinya ketika itu kita banyak garis, kemudian kita geser ya. Jika garis ini kita geser, jadi kita sebetulnya yang dimaksud garis lidik itu banyak, jumlahnya banyak. Nah, ketika kita geser akan menghasilkan L1. Kalau kita geser ke bawah atau kita geser ke kiri akan menghasilkan L1 atau mungkin di antara L2 dan L1 dan seterusnya. Tapi yang terakhir yang melintasi, yang apa beririsan dengan daerah solusi yaitu L1. Jadi L2 itu merupakan hasil pergeseran dari L1. Atau kalau ini L2, ini L1, maka L1-nya itu adalah merupakan kejadian terakhir, jadi menghasilkan nilai minimum. Tetapi kalau kita geser ke kanan, maka dia akan menghasilkan solusi optimum dan hanya cuma satu karena dia, jadi garis lidik itu artinya kalau digeser-geser dengan cara jajar ya, digeser tegak lurus ya, digeser ke arah sini, mudah-mudahan kursor saya ini. Jadi taruhlah ini garis acuan dari apa dari fungsi objektif. Jadi ini kalau kita geser ke kiri, maka dia akan terakhir itu memotong daerah solusi, ya, daerah yang berhasil itu adalah berimpit dengan garis ini, yaitu karena ini terlalu kecil mata saya juga, yaitu berimpit dari garis X plus Y sama dengan 5. Nah, ini menunjukkan bahwa solusi minimumnya itu terjadi di banyak titik, tak berhingga banyak titik ya, atau tak tercaca titik karena dia apa irisan terakhir dengan daerah solusi adalah pada suatu garis, yaitu antara titik ini dengan titik ini. Tetapi kalau kita geser kanan, terus ini misalkan kita geser kanan, dia adalah irisan terakhir dengan daerah solusi adalah di satu titik ini, titik pojok ini. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa dia mempunyai solusi optimum, dalam hal ini adalah solusi maksimumnya hanya terjadi di satu titik. Sekarang bandingkan dengan ini. Garis merah ini kan banyak, ini artinya garis merah itu garis lidik, kita geser-geser. Kalau kita geser ke kiri, maka dia akan meninggalkan atau berpotongan dengan daerah solusi tepat di satu titik, yaitu titik terakhir, atau menyinggung ini. Atau titik singgung lah, menghasilkan tepat satu titik singgung terakhir di sini. Kalau kita geser ke kiri. Nah, itu menunjukkan dia terjadi nilai minimum di sini, di satu titik. Kalau kita geser ke kanan, dia juga terakhir beririsan dengan daerah solusi, jadi satu titik juga di sini. Jadi menyinggung, artinya terakhir itu adalah menyinggung. Singgungan terakhir. Tidak memotong. Kalau memotong di tengah-tengah kan, misalkan ini, garis yang di tengah, ini kan memotong di banyak titik. Tapi kalau kita geser secara jajar, ini, ke kiri menghasilkan satu titik, ke kanan menghasilkan satu titik. Baik. Kalau yang ini udah jelas ya, jadi kalau digeser ke kiri akan menghasilkan tak berhingga banyak titik atau bersinggungan dengan suatu garis, kalau ini bersinggungan dengan satu titik,
ke kanan juga bersinggungan satu titik, kalau ini ke kiri adalah bersinggungan di satu garis, nah itu yang artinya memiliki banyak solusi. Tetapi kalau digeser ke kanan, itu akan bersinggungan di tempat satu titik. Itu artinya solusi minimumnya terjadi di banyak titik, sedangkan solusi maksimumnya terjadi di satu titik. Kalau ini solusi minimumnya satu titik, solusi maksimumnya satu titik. Kalau yang ini, ya daerah solusinya sudah nggak ada, otomatis solusi minimum tidak ada, solusi maksimum juga tidak ada. Jadi itu berarti untuk kasus yang ketiga, tidak memiliki solusi visible. Nah, ini yang ditanyakan tadi, yang terakhir. Jadi kalau misalkan saya punya garis merah ke arah sini, yang mewakili fungsi tujuan, maka di sini kalau digeser ke kiri dia akan menyinggung terakhir di tepat satu titik, tetapi kalau digeser ke kanan dia tidak tanpa berakhir, jadi selalu menyinggung di banyak titik. Jadi ketika digeser ke kanan dia akan menuju tak hingga, tidak akan pernah mengiris menyinggung di satu titik, karena ini ada. Jadi kalau di arsir ini sebetulnya arsiran yang menuju tak hingga ini. Jadi kalau karena ini kan tanda panah ke kanan, ini tanda panah ke atas. Jadi kalau kita punya satu garis selidik, maka ke arah sana. Maka itu yang kita sebut kasus terakhir, tak terbatas. Jadi daerah arsirnya kebatas, kalau kita punya tujuan, kita tarik garis selidik, maka baik, pertanyaan ini bagus. Jadi kalau Anda punya seperti ini, maka dia punya solusi tak terbatas. Baik, nah sekali lagi bagaimana mengidentifikasi kalau misalkan, karena kalau bikin garis selidik itu adalah pendekatan geometri yang kita harus bisa menggambar kita ini. Sekali lagi ketika kita ini mending menggunakan titik pojok. Jadi titik pojok. Nah, tapi tetap mengacu pada gambar. Kalau misalkan daerah minimum Anda gambar dulu, maka Anda akan mendapatkan tepat satu titik. Tapi kalau maksimum, jadi tetap Anda harus menggambar dulu untuk memberi keputusan mana di antara 4 ini yang memenuhi. Baik, udah jelas ini penjelasan saya? Atau mungkin membingungkan malah? Tidak, Pak. Kalau baik, saya tidak, Pak. Baik, alhamdulillah. Berarti saya ini ya. Sekarang pertanyaan tentang tugas kelompok itu tadi, supaya sekali lagi saya berharap walaupun kita tidak berada dalam satu kelompok, Anda harus bisa menyelesaikan semuanya supaya nanti ketika menyelesaikan latihan terstruktur bisa. Jadi itu akan menjadi modal kita untuk bisa menyelesaikan latihan struktur dengan baik. Ya, yang utamanya adalah bisa menyelesaikan UAS dengan baik. Itu. Baik, saya stop share-nya. Oh enggak. Berarti kita langsung masuk ini soal-soalnya. Baik, jadi kita lihat ini nanti Anda buka semua yang ini, yang latihan ini, paket satu itu ada 2 soal. Nah, jadi saya kasihkan rambu-rambunya aja ya. Ini adalah meminimumkan C. Tapi sebaiknya yang paling cepat adalah menggunakan titik pojok, berarti Anda menggambarkan ini. Gunakan metode titik pojok. Gunakan metode titik pojok dan dikomunikasikan otomatis dengan garis selidik. Oke. Baik, kita lihat. Ini gambar. Ini kita harus bisa menggambarkan. Kemudian ya pertanyaannya standar lah, gambarkan ya. Kemudian jika ada solusinya menggunakan titik pojok atau garis selidik atau kombinasi keduanya itu lebih baik. Titik pojok itu hanya sekedar bayangan aja. Tapi kemudian menghitungnya itu garis selidik itu hanya sekedar imajinasi kita saja, sedangkan menghitungnya itu adalah di titik selidik, kita kombinasikan nanti penyelesaiannya. Kemudian hal serupa, kemudian tentukan maksimum 1. Baik, ini saja saya beri ilustrasi yang berkaitan dengan ini ya. Ini saya beri ilustrasi, mudah-mudahan yang lain nanti bisa. Ini. Baik, saya tutup share-nya dulu, saya ambil otret-otretan seperti sebelumnya. Share, kemudian, nah. Ini untuk prototipe lah, supaya nanti kalau menyelesaikan yang lain bisa itu. Baik. Udah kelihatan di sini? Sudah kelihatan?
Satu orang mengomentari, sudah kelihatan apa Sudah, yang saya... Pak. Baik. Sekarang ini saya meminimumkan, tadi udah saya copy paste, sebetulnya saya ketik ulang. Nah, ini adalah fungsi objektifnya atau fungsi tujuan lah. Membaca objektif saya agak ini. Fungsi tujuannya adalah 3X plus 4Y. Kendalanya adalah ini. Sekali lagi saya ulang ini sudah diperagakan. Berarti yang pertama Anda menggambar garis 8X plus 3Y sama dengan 24. Kalau kita lihat gambarnya adalah untuk yang ini. Untuk yang ini adalah ketika Y 0 berarti X-nya adalah 3. Berarti ini garisnya yang ini. Mudah-mudahan bisa. Itu adalah garis ketika terjadinya sama dengan. Nah, yang diarsir adalah yang sebelah kanannya. Karena kalau yang di sebelah kirinya, ini kan membatasi dua bidang kan, ambil saja titik 0,0 maka dia salah, makanya berarti yang diarsir sebelah kanannya. Ini acuan untuk mengambil ini. Masukkan 0,0 berarti luas kiri 0, luas kanan 24. Salah kan? Berarti yang diarsir sebelah kanan. Kemudian X plus Y sama 55, berarti yang ini sama dengan tadi yang diarsir sebelah kanan. Berarti ini kosong otomatis. Yang ini 4X plus 4Y 8, berarti gambar yang mana ini? Nah ini 0,8 dan 2. Iya benar, 0,8. Atau salah saya ini? Kok 3 ini gambarnya? Jadi ketika 2 ini harusnya ya, ini nanti diedit gambarnya. Ini 2. 0,8 dengan 2 ini. Ah, ini salah kayaknya ini penjelasan. 4X, soalnya bener kan ini, coba ini soalnya bener kan, 4X plus 4Y. Ketika X sama dengan ketika Y sama dengan 0, X 8. Oh enggak, bener-bener. Yang ini. Jadi gambar yang ini nih. Ketika Y sama dengan 0 adalah 8. Oh, ini yang tadi ini ya. Ini gambar yang terakhir. Saya ulangi, berarti gambar ini adalah yang ini. Kemudian ini adalah ini, kemudian yang ini adalah ini. Dan belah atas semua terakhir. Kemudian ini adalah Y sama dengan 8, berarti gambar ini. Ini yang keempat. Nah, kemudian ini adalah X. Baik. Sekarang bagaimana kita menempatkan garis lidik? Satu aja garis lidik, kemudian kita bisa bayangin. Cara termudah adalah gambar garis lidik itu Anda bisa mengambil satu nilai C. Kalau bisa nilai C yang memotong daerah visible, yang memotong daerah ini. Coba, C itu tak beri banyak loh. C itu nilainya berapa saja. Tapi kalau Anda ingin menempatkan nilai C, itu sebaiknya pilih yang paling mudah adalah integer. Jadi nilai C itu adalah paling mudah kalau kita pilih bilangan bulat. Tetapi yang agak rumit adalah ketika dia harus memotong di sini. Itu hanya untuk memberi imajinasi saja. Memberi imajinasi saja. Jadi C ini memberi imajinasi saja. Nah, kemudian bagaimana menempatkan satu ini? Yang paling mudah adalah tentukan KPK dari ini. 12. Jadi nilai C itu bisa 12. Jadi salah satu nilai C adalah 12. Ya kan? Jadi nilai C itu bisa 12, bisa ini. Tapi kalau ingin bilangan bulat, ambillah C yang merupakan KPK dari 3 dan 4. Berarti kalau yang terkecil adalah 12 lah. Tapi bisa 24. Bisa 36. Itu nanti akan menghasilkan bilangan bulat. Contoh, kalau yang di sini ini yang paling mudah sebetulnya kalau ada gambar yang di sini. Saya ambil taruhlah C itu nilainya. Taruhlah C itu nilainya adalah kelipatan 12 ya supaya menghasilkan bilangan bulat. Kalau ini saya nggak tahu, ini kan bukan saya yang gambar ini. Ini saya nggak tahu, ini 7, yang ini motong berapa kita nggak tahu. Ambil kelipatan 12 misalkan supaya kita. Kalau misalkan tepat 12 berarti X-nya kalau C-nya tepat 12
berarti garisnya adalah memotong titik. Apa? 3,0, yaitu ketika X 0, maka Y-nya 3. 3,0 dan memotong titik ketika X 0, Y-nya, jadi ketika C-nya sama dengan 2, baik, saya ketikkan di sini. Ini supaya Anda nanti mudah untuk menggambar garis lidik ya. Jika C sama dengan 12, kalau C sama dengan 12, maka ya berarti kalau C sama dengan 12, berarti X-nya, titik yang dilalui adalah, ya, jadi kalau C sama dengan titik yang dilalui adalah berarti X itu. Oke. Kalau C diambil 12 misalkan, oke, saya ini, berarti 8X plus 3Y sama dengan 12. Sorry, kok itu saya copy. 3X plus 4Y sama dengan 12. 3X plus 4Y sama dengan 12. 4Y sama dengan 12. Nah, ini kalau jika ini ya, jika C sama dengan 12, maka kita akan menggambar garis, salah satu garis kelidik, garis itu tak beri banyak untuk apapun nilai C sebetulnya kan. Jadi kalau 12 itu berarti ketika Y 0, maka X-nya 3 melalui 3,0. Kemudian ketika Y-nya 0, jadi maka titik yang dilalui ini saya hitungkan, titik yang dilalui adalah berarti ketika X-nya 0 itu berarti 0, X-nya 0 berarti Y-nya itu adalah 3. Jadi melalui 0,3 dan otomatis titik yang dilalui, maka berarti sekarang ketika Y-nya 0, maka X-nya 4, berarti 4,0. Sorry, 4,0. Jadi garis lidiknya ada di sini. 0,3 berarti di sini dan 4,0. Otomatis akan sejajar garis merah ini. Karena saya tidak tahu, ini bukan gambar saya cuma mengcopy tadi. Nih, gambar dari solusinya. Maka gambarnya di sini. Nah, berarti ini 3,0 yakin sejajar. Jadi akan melalui 0,3 berarti melalui titik ini dan 4,0. Nah, di sini. Anda tarik garis sini. Nah, kita geser lagi, kita perbesar. Dia tidak memotong, jadi kalau 0,3 dan 4,0 itu dia tidak memotong garis lidik. Sekarang kita besar. Kelipatan ambil C nilainya 24. Kalau 24 itu berarti X-nya. Jadi ini kalau kita, ini saya ambil contoh ya. Ini prototype, jadi nanti kalau Anda mengerjakan yang lain bisa seperti itu. Ini ketika C-nya saya ambil 24 katakanlah. Maka X sama dengan 24 berarti titik yang dilalui ketika Y 0, X-nya sama dengan 6. Ketika Y 0, X-nya sama dengan 6. Y-nya 0, 6,0. Anda akan mendapatkan garis sejajar yang dengan garis merah yang satu lagi di ini. Kemudian ketika X-nya 0, kebalik ya. Ketika X-nya 0, Y-nya itu Y-nya 6, jadi kebalik ya. Jadi ketika X-nya saya beri nilai 0, maka Y-nya adalah 6. Ketika Y-nya 0 sekarang, maka X-nya adalah 8. Nah, Anda bisa menggambar garis lidik satu lagi. Atau salah, sebentar. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Dan ketika Y-nya 0, maka X-nya 8. Ya benar. Berarti di sini Anda menggambar garis lidik di sini. Nah, jajar garis merah. Nah, kalau garis merah ini saya nggak tahu ini diperolehnya dari mana ini. Pasti pecahan ini. Tapi kalau Anda bisa ngambil garis lidiknya di sini. Baik.
Nah, ketika Anda sudah bisa menggambar garis sidik 1 atau 2, misalkan, jadi ini 6,0, Anda gambar lagi yang kelipatan, misalkan ambil yang kelipatan 12, 36, maka Anda mengambil 2. Satu lagi katakan, yang memotong daerah visible. Jadi di sini adalah 0,6 di sini, kalau Anda gambarkan nanti 0,6 di sini, dan 8,0 itu pasti sejajar nih. Sejajar dengan garis titik-titik ini. Nah, kalau Anda geser-geser ini, ketika 26, coba Anda lihat. Kalau ini Anda sudah punya imajinasi, berarti daerah visible-nya adalah ini. Nilai minimumnya. Jadi kalau ketika Anda geser terus, maka kalau ketika digeser secara sejajar ya, gambar garis sejajar sini, gambar garis sejajar ini, maka garis sejajar terakhir yang memotong daerah arsir adalah di titik ini. Itu berarti mempunyai tepat satu nilai minimum. Nah, sedangkan nilai maksimumnya itu menurut teoremanya jelas tidak ada. Orang ini menuju tak hingga, ini kalau kita geser terus ke kanan, tidak akan memotong di satu titik apapun, atau satu garis apapun, garis tepi apapun. Jadi artinya jika memotong satu titik, itu berarti mempunyai satu nilai optimum. Kalau memotong garis tepi, itu berarti mempunyai solusi tak berhingga banyak solusi, yaitu semua titik pada garis itu. Baik, jadi di sini kita dapatkan. Nah, kalau menggunakan ini berarti titik pojoknya, coba berapa titik pojoknya di sini? Ada berapa ini? Otomatis ini satu titik pojok 8,0. Terus di sini, nah ini kalau ini harus hitung ini. Ini 2, berapa saya nggak tahu ini, atau 2,4 ini yang titik potong ini. Artinya perpotongan garis yang ini dengan perpotongan garis ini Anda bisa hitung dengan cara SMP dulu ya. Perpotongan 2 garis, berarti perpotongan antara 8X plus 3Y 24, yaitu garis yang ini. Garis yang ini ya, ini kan garis yang pertama, dipotongkan dengan X plus Y sama dengan 5 akan menghasilkan titik ini. Dan titik itu adalah merupakan 2, enggak ada di sini, bentar. 4,1 ya, 0,8. Dan ini sekitar ini adalah kan yang ini adalah titik potong yang ini berarti 9/5 6,16 kalau nggak salah ya. Tapi nanti ada bisa hitung. Jadi titik potong. Nah, sedangkan ini adalah 4,1 kalau nggak salah. Ini 4,1. Jadi kalau dihitung adalah 4,1. Kemudian titik potong terakhir adalah 8,0. Ini 8,0. Jadi karena ini yang atas saja, kemudian ini yang kanan aja. Jadi titik potong 1 8,0, 4,1. Jadi dengan cara menghitung perpotongan 2 garis ini berarti menyelesaikan SPL 2 ubah, metode substitusi waktu di SMP dulu. Nah, kemudian titik berikutnya adalah, nah kalau ini itu adalah hasil hitungannya adalah 9/5,16/5 titik ini. Nah, kalau metode pojok Anda tidak perlu gambar garis lidik, langsung aja di titik-titik pojok ini terdaftar ada 4. Ada 4. Nah, kemudian maka Anda hitung ketika 8,0 maka nilai C-nya 24, ketika 4,1 16, ketika 9/5,16/5 itu berarti 91/5, ketika 0,8 maka yang terkecil adalah 16. Nah, pertanyaannya yang terbesar yang mana itu? Nah, karena daerahnya tak terbatas, ya, ini yang termasuk yang pertanyaan si Alif tadi, karena daerah yang ke kanan, yang ke kiri itu memotong terjadinya itu adalah di sini kalau nggak salah ya, di sini ya 4,1, yang nilainya 16, ini udah kelihatan dari sini. Kalau menggunakan garis lidik itu titik terakhir itu ini ya, kalau kita geser ini, maka perpotongan dengan daerah visible terakhir itu ada di sini satu titik. Tapi kalau kita geser ke berlawanan arah ke arah sana, itu menunjukkan bahwa nilai optimumnya adalah tidak terbatas. Pertanyaan si Alif tadi, karena memang karena tidak terbatas. Baik itu. Nah, untuk yang kedua, ini yang kedua. Nah, kalau yang kedua itu adalah bisa kita lihat F X 5X plus 4Y mencapai minimum terjadi ada di 412.
ketika diberi kendala seperti ini. Tentukan nilai A. Nah, kalau ini cara menyelesaikannya adalah tentukan nilai A, fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya adalah 5X plus 4Y, mencapai minimum di agar mencapai minimum di titik 42 ketika diberi kendala seperti ini. Baik, itu Anda bisa lihat di soal nomor 2-nya, paket 1. Nah, berarti ini yang pertama, ini adalah gambarnya garis ini. Kemudian yang ini adalah gambar garis ini ketika Y04, ketika Y08, ini adalah garis yang kedua ini. Anda bisa gambarkan dengan mudah. Nah, X lebih besar 0 berarti kita ambil yang di atas sumbu X, Y lebih besar 0 berarti kita ambil sembarang Y. Nah, di sini ada 3 titik pojok. Nih. Sedangkan ke arah sana, kalau digambarkan garis lidik, itu otomatis seperti ini. Kita nggak ada garis lidiknya karena naik A. Maka otomatis metodenya adalah titik pojok. Kita masukkan dia sekarang ke titik pojok. Berarti titik pojoknya adalah ini, kalau dihitung adalah ini 0,10. Ketika 0,10 maka kita dimasukkan di sini X-nya 0 ya 10 berarti ada 10A. Kemudian nah ini adalah titik potongnya, bisa Anda hitung dengan menggunakan substitusi metode substitusi di SMP dulu, perpotongan 2 garis, yaitu garis ini dengan garis ini, kalau ini kita beri sama dengan, maka akan menghasilkan titik 4,2. Sehingga kalau kita substitusikan itu menghasilkan 5X, berarti 5 kali 4 ditambah dengan 2A. Kemudian yang terakhir titik pojoknya itu adalah 8,0, sedangkan yang sana tak terbatas. Berarti yang ke arah sana nilai maksimumnya tak terbatas, nilai minimumnya menghasilkan 1 di sini, agar menghasilkan 1 di 4,2. Sehingga kita nah otomatis kalau menjawab soalnya, karena 420 plus 2A itu harus minimum, berarti ini itu harus kurang dari ini, dan ini pada saat 4,2 itu juga harus kurang dari 40 agar dia minimum. Kan tadi syaratnya agar ini minimum, maka otomatis ini kurang dari 10A, sekaligus ini juga kurang dari 40. Nah, kalau kita sederhanakan, ini menghasilkan ini 20 kurang atau sama dengan 8A, ini pindah ke ruas kanan langsung dikurangkan. Yang ini 2A kurang, ini pindah ke ruas kanan menjadi 20. Dengan demikian maka jawabannya A adalah 20/8. Baik, gitu. Nah, ada pertanyaan lain? Atau mungkin sebentar, saya ini mungkin ini ya ringkasan terakhir sebelum kita tutup. Ini langsung saya tutup. Saya perlihatkan aja gambar-gambarnya ya, saya perlihatkan gambar-gambarnya. Tapi tidak saya bahas, nanti Anda membahas sendiri itu. Perlihatkan gambar-gambarnya. Oke, bentar, saya tutup share-nya. Ini kan sudah diselesaikan sebetulnya. Tapi Anda harus menyelesaikan dengan bahasa sendiri. Cuma saya ini aja. Baik, karena supaya Oke, berarti ini adalah, tapi ini tidak boleh saya share ke Anda, ini bukan punya saya itu. Cuma saya terangkan aja supaya Anda bisa menyelesaikan dengan bahasa Anda sendiri nanti. Paket 2. Nih. Sebentar, paket 2 itu soalnya kita lihat dulu paket 2. Ini paket 1 sudah ya. Paket 2 itu soalnya ini. Meminimumkan X1 plus 2X, berarti gradien dari garis lidiknya adalah min setengah. Ini adalah, ini kalau kita gambarkan, nanti Anda gambar sendiri. Kemudian tentukan PL jika ada solusinya. Kemudian ini, kita lihat gambarnya, langsung kita lihat gambarnya, nanti Anda selesaikan sendiri. Kita lihat gambarnya aja. Mudah-mudahan Anda bisa gambar.
Nah, ini adalah gambarnya. Berarti kalau Anda gambarkan, maka gambarnya seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan metode titik pojok, itu berarti Anda bisa menghitung ada berapa titik pojok ini saya hitung. 1, mulai dari sini ya. 2, 3, 4, 5. Ini termasuk daerah visible yang terbatas, baik ke kanan maupun ke kiri. Sehingga ini dijamin tergantung pada daerah visible-nya, kalau fungsi tujuannya. Kalau fungsi tujuan seperti ini itu bisa kita lihat di sini. Kalau Anda bisa menggambar garis lidiknya seperti ini. Bagaimana cara mengambil garis lidik seperti tadi? Anda bisa mengambil minimum 2, ini berarti kelipatan 2 ya. Ketika Anda kelipatan 2, nilai Z2, nilai Z4, nilai Z5, nilai Z nilai Z2, 4, 6, 8, 10. Maka Anda akan nanti Anda pilih memotong ini. Nah, kalau kita bayangkan di sini, maka nilai minimumnya terjadi di sini dan nilai maksimumnya terjadi di sini. Itu kelihatan dari sini. Jadi kalau kita geser itu singgungan terakhir ada di sini, perpotongan terakhir, sedangkan ini kalau menggunakan garis titik. Tapi kalau menggunakan titik ini, itu adalah tinggal ngeplot aja di sini. Jadi semua ini Anda tentukan dulu, dan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, 6, 8, 22, 13, 06, 08. Nah, kemudian substitusikan ke nilai Z. Ketika substitusikan nilai Z, maka yang terkecil itu adalah nilai minimum. Kebetulan di sini adalah yang terkecil itu adalah 6. Itu berarti nilai minimumnya tepat 1. Cuma ada 1 karena memang daerahnya daerah terbatas. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 22. Coba kita lihat. Yang nomor 2, ini cara sama. Jadi kalau kita gambarkan, nomor 2 soalnya tadi kita lihat. Diberikan daerah visible. Diberikan daerah visible seperti ini. Jadi kalau kita gambar, nah kemudian Anda disuruh berikan contoh. Nah, kalau ini banyak ini contohnya. PL dengan daerah visible S yang memiliki solusi optimum tunggal. Memiliki solusi tak hingga banyak solusi. Kemudian nih. Maka kita lihat di sini yang nomor 2. Nah, yang pertama, untuk mendirikan SPL Anda harus mencari persamaan garis ini, berarti melalui titik 0,20 dan 3,10, sehingga Anda mendapatkan persamaan garis ini. Karena yang di asir kanan, maka kita dapatkan ini. Jadi 2 garis ini dengan metode SMP dulu, kalau ada 2 titik, maka Anda dapatkan persamaan garisnya ini. Nah, itu sama dengan untuk mendapatkan pertidaksamaannya, itu lihat yang diarsir kayak ini. Berarti ini menjadi lebih besar 0. Demikian juga ini akan menghasilkan persamaan 3X, 5X plus 3Y 45, kemudian karena yang di asir kanan, maka ini lebih besar. Yang terakhir adalah titik 6,5 di sini dengan titik 12,0. Maka kita dapatkan ini. Nah, setelah itu, maka ini adalah kendalanya. Memiliki solusi tunggal di 3, ya berarti ya udah kita dapatkan ini, maka ini jawabannya. Kemudian jawaban B, memiliki tak beringat sama solusi. Jadi kalau ini mempunyai 1 solusi, bisa Anda gambarkan. Kalau tak beringat banyak solusi, Anda bisa ambil suatu garis yang sejajar misalkan dengan ini, dengan garis yang kedua ini, dengan garis yang ini. Atau mungkin Anda pilih garis yang, atau Anda pilih garis dengan ini. Sembarang garis apapun. Jadi sembarang garis apapun. Artinya Anda Z, nilai Z apa? Z itu konstan. Jadi Anda tinggal menentukan nilai A dan B-nya. Nah, maka ini adalah beberapa contohnya. Jadi Z. Kemudian, nah kalau yang ini adalah berarti sejajar dengan yang mana ini? Jadi memiliki solusi tak beringat banyak, berarti kalau Z sama dengan 5X plus 3Y berarti sejajar dengan yang ini. Garis yang kedua, berarti yang ini. Atau bisa jadi Z 10X plus 3Y. Berarti sejajar dengan yang garis ini. Yang pertama. Atau bisa 5X plus 6Y. Berarti sejajar yang terakhir ini. Z sama dengan 5. Nah, itu kalau kita geserkan akan mempunyai solusi tak hingga banyak. Demikian seterusnya.
Kemudian, dan ini masih banyak lagi kalau ingin mencontohkan, sangat banyak. Oke, berarti paket C itu langsung aja saya kupas. Ini daerah visible-nya, kemudian lakukan. Nah, berarti kayak yang paket 1 dan paket 2. Nah, kalau ini, ini mempunyai solusi, diberikan SPL ini, kemudian berikan contoh jika SPL mempunyai daerah visible memiliki solusi optimal tunggal. Nah, berarti kayak yang tadi, kayak yang nomor 2 tadi. Kayak nomor 2 tadi. Anda menggambarkan berarti menyelesaikan kayak nomor 2, sedangkan nomor 4 ya, cepat ya ini. Nah, ini Anda gambarkan AB, maka solusinya adalah ini. Baik, karena waktunya terbatas, Anda coba ini, nanti kalau ini saya masih kasih peluang untuk pertanyaan pada pertemuan berikutnya. Karena kita ini sudah masuk zuhur, jadi langsung saya tutup walaupun agak berlebih waktunya ya. Tapi saya semata-mata ingin Anda mengerti benar, tapi tetap peluang akan saya berikan untuk pertanyaan di pertemuan berikutnya. Kalau masih belum paham di ini. Baik, saya stop share-nya sekaligus saya tutup. Baik, itu ya. Tidak saya kasih peluang bertanya lagi, langsung saya tutup. Insya Allah kita ketemu besok pagi untuk kuliah pertemuan ke-14. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.